Perang di Timur Tengah masih memanas, dan di Indonesia, narasi manipulatif yang bergerak liar adalah batas hari kapasitas penyimpanan bahan bakar minyak. Satu di antaranya berasal dari media Tempo, yang baru-baru ini menurunkan unggahan di akun resminya. Tempo menulis, stok penyimpanan BBM kita hanya cukup untuk 26 hari. Tak butuh waktu lama, kolom komentar langsung banjir. Sebagian besar gagal paham total. Berpikir stok BBM nasional bakal ludes setelah 26 hari, seolah-olah krisis sudah mendekat di depan mata, tidak sampai sebulan. Padahal faktanya tidak demikian. Jumlah hari stok BBM bukanlah hitungan mundur menuju kehancuran. Konsep penampungan BBM adalah sistem yang terus bergerak. Setiap ada BBM yang keluar akan tergantikan dengan yang baru, dari produksi kilang lokal ataupun impor. Sayangnya, banyak beredar narasi seperti Tempo yang sengaja menonjolkan dramatisasi. Tanpa penjelasan memadai, mereka membangun informasi mencemaskan, berusaha heroik membongkar kelemahan sistem, padahal justru membuat orang bingung. Tak bisa dipungkiri, masih banyak yang tak sepenuhnya memahami bahwa jumlah hari dalam penampungan bukanlah batas waktu BBM habis. Itu hanyalah satuan ukur dalam hari untuk kapasitas maksimal storage alias daya simpan tangki. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, standar aman nasional 20-21 hari. Saat ini operasional rata-rata 22-23 hari. Bahkan beberapa produk seperti Pertamax RON 92 mencapai 28 hari, RON 98 sampai 31 hari. Artinya stok masih aman, terkendali karena pasokan terus mengalir. Nah, sekarang yang saya sampaikan itu adalah kapasitas tampung kita. Kapasitas tampung kita itu tidak lebih dari 25 hari. Dan minyak kita yang waktu saya sampaikan itu ada kapasitasnya 23 hari. Ya. Tetapi bukan berarti 23 hari ini habis terus ini. Bukan itu maksudnya. Itu daya tampungnya. Hari ini 23 hari. Ada yang keluar lagi contoh 1 juta kiloliter. Ada masuk lagi karena produksi kita kan jalan terus. Kita punya produksi dalam negeri juga. Dalam negeri ada, impor kita, impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Jadi itu aman, clear ya. Itu tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Itu loh. Jadi Abu Leke juga kalau yang mengatakan bahwa habis 21 hari. Sorry ya. Sorry ya, Berto. Jadi jelas maksudnya jangan dipelintir. Jadi contoh hari ini 3 hari keluar. Produksi kita di kilang kita keluar, masuk lagi, isi lagi. Jadi kalau dia itu semacam bak. Tahu nggak ada bak? Kalau saya di kampung dulu nggak ada air pump. Ada air bak. Bak itu menampung hujan. Oke? Kapasitas mungkin cuma 3 ton. Begitu hujannya tidak ada, airnya ditampung di situ. Kami pakai mandi. Habis mungkin setengah. Begitu setengah habis, hujan turun, isi lagi. Ya, jadi otomatis kayak toren air di rumah kita. Iya, kayak gitu loh. Toren air di rumah, dipakai mandi, habis itu kan mesinnya langsung pompa lagi. Jadi jangan dipikir bodoh 21 hari itu minyak kita habis, bukan itu maksudnya. Nah, itu kan clear ya. Jangan diabulekein, kasihan rakyat kita. Dikasihlah edukasi yang baik sayang. Agar kita tidak gagal paham. Pakailah kecerdasan kita ini untuk menyampaikan hal yang benar, informasi yang benar. Boleh pegang medsos, tapi jangan jadi medsos yang merugikan rakyat kita. Informasi keliru dan tak tuntas soal stok BBM ini memang bisa merugikan sekaligus berbahaya, sebab tidak ada penjelasan lengkap. Indonesia tak sedang darurat energi. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya. Tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman kira-kira itu.
Berarti masih jauh dari darurat energi ya Pak kalau Indonesia? Darurat energi itu bukan di APBN ya. Darurat energi adalah kalau misalnya supply-nya berhenti. Itu yang saya takut. Harganya kan bukan harganya ya, supply-nya nggak ada itu. Ini kan masih ada supply-nya. Jadi kalau bilang darurat enggak. Tapi kita mesti siap-siap terus ke depan. Ada juga yang membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang punya kapasitas penampungan tangki untuk 90 hari. Ini terlihat berbasis data. Padahal tanpa pemaparan perbedaan kapasitas penyimpanan dan skala konsumsi, itu tak menjelaskan apapun selain memicu kepanikan dan menciptakan persepsi bahwa pemerintah terlambat bertindak. Makanya dengan kejadian storage kita yang cuma 25 hari, perintah Bapak Presiden Prabowo harus kita bangun minimal storage kita 3 bulan. Itulah standar nasional. Terus ditanya lagi, kok dibandingkan Jepang 21 hari, Jepang 210 hari, negara-negara lain ratusan hari, 290, ya. ada yang sampai 700 hari, ada. Belanda itu lebih dari 1 tahun. Itulah pembangunan infrastrukturnya yang dilakukan di awal. Nah sekarang kenapa tidak kita lakukan? Baru kita mau lakukan karena investasinya baru ada. Jadi krisis ini ya kita akan sesuaikan. Dan dengan ini ya krisis ini memang kita harus waspada, tapi kita banyak langkah yang kita lakukan dan kebetulan juga ya kita berada dalam posisi yang agak lebih baik dari negara lain. Satu, kita sudah kontrak ya untuk tahun ini kan kita sudah punya kontrak-kontrak dan sebagian kontrak-kontrak itu justru bukan dari daerah situ. Kita dari Afrika, kita juga dari Amerika. Ya harga itu kita ambil rata-rata 1 tahun. Ya. Tapi benar, kalau perang ini berjalan lama dan harga di atas 100, kita harus benar-benar lakukan langkah-langkah. Nah, tapi ini juga akan mempercepat strategi kita. Dari awal strategi saya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air. Pemerintahan Prabowo memang tak tinggal diam, tapi ada saja pihak yang menutup fakta, mengabaikan fakta bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas untuk segera membangun storage baru agar cadangan BBM nasional bisa mencapai 90 hari atau 3 bulan. Penambahan fasilitas penyimpanan ini penting agar ketahanan energi nasional lebih kuat menghadapi resiko geopolitik global. Kemampuan daya tampung BBM kita sudah sejak lama hanya maksimal di 25 hari. Maksimal. Sehingga cadangan nasional kita itu minimal 20-23 hari. Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya. Jadi kita nggak bisa katakanlah teman-teman menganggap harus Pak kita stok 60 hari. Mau isi taruh di mana? Oh, kita nggak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita nggak punya cadangan untuk mengisi minyak, tapi sekarang mau taruh di mana? Inilah kekurangan kita. Tapi tidak usah kita saling menyalahkan siapa-siapa. Ini yang harus kita perbaiki. Dengan cara apa? Membangun storage agar cadangan kita bisa sampai dengan 3 bulan. Gimana? Targetnya Pak, Kemarin saya sudah jelaskan di teman-teman di media waktu di SDM, kita rencana salah satu alternatif terbaiknya di wilayah Sumatera. Ya. Kita tak bisa bicara stok 60 hari kalau storage-nya belum ada. Mau isi taruh di mana? Kita tidak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Dari penjelasan Bahlil, jelaslah ini bukan krisis yang tak diantisipasi. Sebab ada pekerjaan struktural yang sedang dipekerjakan. Tempo memang tidak keliru menyebut angka, tapi cara penyajiannya, memilih fakta tanpa konteks lengkap, justru membuat publik salah menilai. Ini teknik klasik, sensasional, membangun ketakutan demi engagement.
Hemat BBM memang penting, tapi narasi media tak seharusnya gegabah. Sesungguhnya ini pelajaran berharga. Fakta tanpa konteks bisa menyesatkan. Jurnalisme seharusnya mencerdaskan, membuat publik lebih jernih dan bijak, bukan justru menakut-nakuti demi sensasi ala koran kuning. Men of our time.